Artinya orang-orang yang takabur disuruh silahkan, nah gitu, monggo, kata Allah, masuk ke dalam pintu neraka jahanam. Karena apa? Karena sombong. Ini miskol dzarratin min kibrin, tidak akan masuk surga, kata Rasul. Nah, di awalnya saya sudah mengerikan ya, kan kita kalau nggak bisa masuk surga kan jelas kita meremehkan siapapun. Nah, ya jangan karena mungkin ustadznya bukan dari kelompoknya, bukan dari mazhabnya, bukan dari pengajiannya, ya organisasinya, terus dia tolak semua kata-kata ustadz itu. Bisa jadi ada kebenaran di dalamnya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang jawab salam suka gembira, mudah-mudahan dikabul segala hajat dunia akhirat. Asam berenang masih asam payah, masuk ke dalam neraka. Para jamaah wajahnya bercahaya, mudah-mudahan jadi penghuni surga. Alhamdulillah rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Shadaqallahu azim. Pertama-tama puja dan puji syukur hendaklah kita perbanyak kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah telah memberikan rahmat dan nikmatnya kepada kita. Alhamdulillah kita masih dipertemukan dengan bulan suci Ramadan pada tahun ini 1446 Hijriah. Namun tak terasa kita sudah di penghujung ya. Kurang lebih sekarang tanggal 19. Berarti sudah hari ke-19 ya. Nanti malam ke-20 berarti sudah 10 hari terakhir. Berarti sebentar lagi kita akan finish Bapak Ibu ya. Nah, ukuran kita berhasil sampai ke garis finish itu tentu saja sesuai ayat daripada Al-Baqarah ya. La'allakum tattaqun. Apabila kita keluar dari madrasah Ramadan, takwa kita semakin bertambah, maka itu berarti bukti Ramadan kita berhasil. Tidak hanya sekedar puasa, tapi banyak tarbiyah dan pendidikan yang harus kita capai di dalam bulan Ramadan. Karena Rasul bersabda, yang kami sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Berapa banyak yang puasanya tidak dapat apapun kecuali hanya lapar dan haus. Berarti banyak. Artinya apa? Artinya dia tidak berhasil ya, hanya sekedar menahan lapar dan haus. Nah, maka mudah-mudahan kita tidak termasuk golongan di dalam. Nah, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, salat dan salam hendaknya tidak bosan-bosan kita aturkan kehadirat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasul, man shalla alaihi wahidah sallallahu alaihi asyra salawat wa hatta anhu asyra khati'at wa rafa'a lahu asyra darajat. Barang siapa yang salawat padaku sekali saja, kata Rasul, Allah bersalawat padanya 10 kali. Hadisnya sahih ya, 10 kali dibalas oleh Allah salawat kepada yang bersalawat kepada Nabi. Artinya dipuji kita oleh Allah, dimuliakan. Nah, bayangkan. Dan tidak hanya itu Bapak Ibu, 10 kesalahan kita dihapuskan oleh Allah. Itu berkah salawat ya. Kemudian 10 derajat kita ditinggikan di sisi Allah ya, di surganya Tuhan. Amin. Nah, maka mari kita perbanyak juga salawat sehari-hari. Terlebih lagi di bulan suci Ramadan yang segala amal itu dilipat gandakan. Nah, Bapak Ibu hadirin
sumber bahagia sebagaimana tema. Insyaallah kita akan sedikit membahasnya. Mungkin saya sudah lama tidak di sini, insyaallah agak sedikit grogi ya. Tapi nggak apa-apa. Yang jelas niat saya hanya berbagi saja. Saya bukan ingin mengajar, karena di sini banyak yang lebih paham, banyak yang lebih alim. Saya hanya biasa-biasa saja. Saya hanya ingin berbagi saja, berbagi sedikit yang saya tahu. Mungkin kita sedikit membahas tentang sombong ya, yang mungkin masih jarang dibahas. Nah, Bapak Ibu, di dalam surat Az-Zumar ayat 72 Allah Subhanahu wa taala berfirman ya, yang bunyinya adalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim qila udkhulu abwaaba jahannam khalidina fiha fabi'sa mathwal mutakabbirin. Dikatakan kepada mereka segolongan orang nanti di yaumil akhir, dikatakan pada mereka udkhulu abwaaba jahannam, masukilah pintu-pintu neraka jahanam ya, yang mana itu adalah seburuk-buruk tempat. Fabi'sa mathwal al mutakabbirin, yang diperuntukkan bagi orang-orang yang mutakabbir. Nah, itu artinya jamak daripada takabur. Artinya orang-orang yang takabur disuruh silahkan, nah gitu, monggo, kata Allah, dipersilahkan masuk ke dalam pintu neraka jahanam. Karena apa? Karena sombong. Bayangkan neraka yang paling dasar itu kan neraka jahanam ya, neraka yang paling mengerikan. Ibaratnya kalau api, kalau kompor itu kan dibanding ujungnya lebih panas yang dekat sumber apinya. Nah, ini di bagian dasar. Bayangkan mengerikannya ya. Kalau di ujung mungkin panas juga, tapi yang bawah lebih panas lagi kan begitu logikanya. Jadi orang-orang yang sombong ini akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Nah, untuk memahami ayat ini, bukan hanya itu, bahkan kita dulu abwaaba jahannam khalidina fiha itu maksudnya selama-lamanya. Alhamdulillah. Jadi bayangkan orang sombong bisa selama-lamanya di neraka. Nah, bagaimana ceritanya kan gitu? Nah, ternyata kita nggak bisa memahami ayat ini dengan akal kita saja. Kita harus pahami dengan hadis. Ya, di dalam hadis Sahih Muslim, Rasul bersabda. Jadi Rasul sedang bersama sahabat. Rasul bersabda, la yadkhul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga, kata Rasul. Nah, di awalnya saja sudah mengerikan ya. Kan kita kalau nggak bisa masuk surga itu kan tenas. Tapi begitulah hadisnya, la yadkhulul jannata, tidak akan masuk surga man kana fi qalbihi, orang yang di dalam hatinya mithqalu dzarratin, setitik aja zarrah dari kesombongan. Jadi berarti kita harus pelajari ini apa maksud sombong supaya kita tidak bisa masuk surga. Berarti kalau ada sedikit aja sombong, jangan harap masuk surga gitu. Sedikit aja kan ini zarrah itu ada yang mengartikan sebiji atom atau sebiji sawi. Mufasir Indonesia ya biasa. Karena ngertinya sawi. Artinya biji yang paling kecil atau atom itu sesuatu partikel yang nggak kelihatan. Tapi kalau ditelusuri pakai alat bisa nampak ya dari segi ilmu kimia. Nah, tentu mendengar ini sahabat kan jadi gundah. Mungkin kita juga sama, pertama kali mendengar hadis ini pasti gelisah. Kok bisa? Hanya karena sombong setitik pula, nggak banyak-banyak. Setitik aja nggak bisa masuk surga. Kan berarti masuk neraka. Nauzubillah. Nah, maka karena penasaran sahabat itu bertanya. Ya, ada seorang sahabat yang bertanya. Dalam hadis itu tidak disebut namanya. Qala rajul, berkata seorang laki-laki, inna rajula ayyakuna yuhibbu
yuhibbu an yakuna thawbuhu hasanah wa na'luhu hasanatan. Ya, jadi kan mustahil ya rasanya kalau saya dipikir-pikir ada orang nggak pernah sombong sama sekali dalam hidupnya, itu kayaknya mustahil ya menurut kita ya. Kan kita selalu pengen sesuatu yang bagus, mungkin kita pengen baju yang baru kita pakai, wah terkadang kita sedikit canda ya kan, wah baju baru nih, peci baru, sepatu baru dan lain sebagainya, rumah baru, mobil baru ya, motor baru, istri baru juga disombongin yang ada. Tetapi tidak seperti itu ternyata Rasul mengerti kegelisahan sahabat. Kata sahabat itu, wahai Rasul, sesungguhnya laki-laki, ada laki-laki yang suka dengan pakaian baru, pakaian bagus dan sendalnya yang bagus. Bagaimana itu ya Rasul? Apakah itu termasuk sombong? Maka Rasul justru menjawab, innallaha jamil yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu maha indah dan mencintai keindahan. Nah, jadi berarti yang tadi insya Allah tidak termasuk sombong. Ya kalau punya pakaian bagus pakai aja, silahkan. Justru disunahkan pakai, apalagi mau sholat ya, apalagi hari Jumat, apalagi hari raya. Kalau ada pakaian bagus pakai, kalau ada yang baru silahkan. Kalau ada uangnya dibeli, pakai aja. Ya kalau ada uang buat beli motor baru silahkan beli. Ya kan? Nah, kalau zaman dulu unta yang baru silahkan dibeli. Nah berarti itu bukan termasuk sombong Bapak Ibu. Nah akan tetapi yang intinya adalah di akhir hadis kata Rasul, al-kibru batrul haq wa ghamtun nas. Sombong yang dimaksud yang la yadkhulul jannata tadi, tidak bisa masuk surga, adalah yang pertama menolak kebenaran. Ya, batrul haq, menolak kebenaran, ini rumus pertama. Yang kedua adalah ghamtun nas, meremehkan orang lain, ya, meremehkan manusia, merendahkan orang lain. Cukup, tutup hadisnya. Nah Bapak Ibu, itulah hadis tentang sombong tadi yang berbahaya buat kita. Ya, jangan sampai kita termasuk di dalamnya. Ya, jangan sampai kita memiliki setitik aja rasa sombong tadi. Nah sekarang mari kita lihat apakah ada kesombongan atau tidak. Ketika kita berbicara al-haq, artinya hakikat dari kebenaran. Kalau benar menurut manusia itu relatif, ya. Benar menurut guru yang satu dengan guru yang dua bisa jadi berbeda, tergantung perspektif, sudut pandang, pemikiran, informasi yang dia punya. Karena kita terbatas manusia. Jadi yang sebenar-benarnya tahu hakikat kebenaran hanyalah Allah dan Rasulnya. Jadi yang disebut kebenaran yang ditolak tadi adalah yang berasal dari Allah dan Rasul. Nah, jadi secara umum ayat ataupun hadis-hadis yang ada, misalnya ketika dikatakan dalam surat Al-Baqarah 183, insya Allah kita sudah hafal, yang setiap tahun diulang-ulang. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, diwajibkan bagimu berpuasa sebagaimana diwajibkan pada umat sebelummu. Mudah-mudahan kamu menjadi orang yang bertakwa. Diwajibkan berarti kewajiban berpuasa. Kira-kira menolak atau tidak? Kira-kira menolak kan Pak Bu? Ayat tentang puasa menolak atau tidak? Ya, yang tidur jangan sampai ya. Insya Allah kita tidak ada yang menolak, buktinya kita berpuasa. Nah, minimal apa? Jadi di ayat yang lain juga ada, misalnya
Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawqutan. An-Nisa 103. Sungguhnya sholat itu diwajibkan sesuai dengan waktunya. Nah, sholat wajib, ya kan? Siapa yang menolak kewajiban sholat? Nah, siapa yang nggak sholat? Nah, jadi Bapak Ibu, kalau yang terkategori sombong itu hatinya yang bisa berbicara. Jadi kan kalau ada orang tidak sholat, itu beda-beda statusnya dalam fikih, ya. Ada yang statusnya fasik, atau statusnya zolim, atau statusnya bahkan kafir. Ya, jadi orang menolak sholat bisa tiga, tidak bisa pukul rata. Orang yang nggak sholat, orang yang tidak mengerjakan perintah sholat. Kalau ditanyakan, misalnya kenapa kamu nggak sholat? Ya saya malas. Nah, gitu. Kalau jawabannya malas, terus kamu percaya nggak kewajiban sholat? Saya percaya kewajiban sholat, tapi berat gitu kan. Ini jawaban ini masih dikategorikan fasik, ya, ahli maksiat, ya kan, atau zolim. Tetapi ketika dia menjawab dengan kenapa kamu nggak sholat? Loh, emang sholat wajib? Siapa yang nyuruh sholat? Nah, kalau jawabannya seperti yang kedua, berarti ini bisa jatuh kepada kekufuran karena menolak kewajiban sholat langsung tanpa ada. Kalau yang pertama masih terima kan gitu, meskipun belum menjalankan. Jadi dalam hal ayat dan hadis hukum-hukum Allah itu ada perbedaan dalam penerimaan. Ada yang terima tapi belum menjalankan, ya. Ada yang tidak menerima sama sekali, menolak dari hati. Nah, ini yang bahaya. Oke, maka di sini kita coba memperbaiki hati kita terkait ayat-ayat dan hadis yang berasal dari Allah dan Rasulnya, karena itulah hakikat kebenaran. Nah, ini baru pertama. Coba kita lihat lagi ayat yang lain. Misalnya ketika Allah berfirman dalam Al-Maidah 90, Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum turhamun. Al-ayat. Wahai orang beriman, sesungguhnya khamr, minuman keras, ya, bir, wine, whisky, Jack Daniel, macam-macam, ataupun judi, maisir, kemudian ansop, ya, itu mempersembahkan sesuatu untuk berhala, azlam, mengundi nasib dengan anak panah. Kalau zaman dulu yang viral itu mengundi nasib dengan anak panah. Kalau sekarang dengan zodiak, dengan sio, dengan kodam, cek kodam, macam-macam, ya, variasinya, togel, undi nasib dengan anak panah, ada macam-macam. Atau dulu zaman jahiliyah itu undi nasib dengan burung, ada juga. Jadi burung dilempar, kalau burungnya ke kanan berarti oh nasib baik nih, pertanda baik. Kalau burungnya terbang ke kiri, pertanda buruk, pertanda sial. Nah, itu kepercayaan dulu. Nah, itu juga dilarang. Itu adalah perbuatan syaitan, berarti haram hukumnya. Jadi kalau kita melihat judi, apalagi sekarang ya, judi online termasuk, itu haram. Nah, ayat ini apakah kita menerima atau menolak? Kalau ada sedikit saja kita menolak ayat ini, berarti kena hadis sombong tadi, kan ngeri kan? Di neraka selama-lamanya, tidak bisa masuk surga, kan? Sia-sia hidup kita rasanya, kan? Beramal, tapi kita ternyata menolak kebenaran walaupun sedikit saja. Hati-hati, setitik zarah pun kita tidak boleh menolak kebenaran terkait apakah ada khilafiyah di dalamnya, ada perbedaan pendapat, itu nanti dulu. Nah, kemudian ayat berikutnya mungkin yang ketika Allah memerintahkan pada perempuan untuk memakai khimar, wal yadribna bi khumurihinna ala juludihinna, An-Nur ayat 31. Dan julurkanlah kerudungmu
hingga ke dada. Artinya perempuan-perempuan solihah muslimah wajib memakai kerudung yang menutup dada. Di ayat yang lain, yudnina alaihinna min juludihinna min jalabibihinna. Al-Ahzab 59. Wajib mengenakan, menjulurkan jilbab ke seluruh tubuhnya. Itu wajib bagi perempuan di hadapan non-mahram di luar rumahnya. Ya, memakai jilbab. Jilbab itu milhafah, pakaian panjang longgar. Nah, pakaian panjang longgar ke seluruh tubuh. Nah, kalau yang di atas kepala perempuan itu namanya khimar, ya, kerudung. Kemudian tidak boleh tabarruj. Nah, terkait ayat ini apakah menolak atau menerima? Ini bisa ditanyakan kepada perempuan-perempuan, apalagi yang nggak berjilbab. Dia menolak atau tidak ayat ini? Kalau menolak, hati-hati. Kalau masih nerima tapi masih malas, nah mungkin babnya lain lagi. Babnya ahli maksiat, ya, ahli maksiat. Kemudian ayat yang lain yang mungkin lebih tinggi lagi, ketika Allah melarang daripada riba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Wahai orang beriman, tinggalkanlah dari perbuatan riba jika kamu orang beriman. Fa in lam taf'alu fa'zanu biharbin minallahi wa rasulih. Apabila kamu tidak mengerjakannya, berarti kamu berperang dengan Allah dan Rasul. Wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum. Apabila kamu bertobat, maka kamu silakan ambil pokok harta. La tazlimuna wa la tuzlamun. Tidak ada yang dizalimi. Nah, terkait larangan riba juga sama. Di Al-Baqarah 278 ayat Al-Qur'an. Kira-kira ada penolakan atau tidak dalam hati? Ya. Nah, kemudian ayat yang lain lagi. Ya, misalnya di ayat puasa tadi kan 183. Kalau kita mundur 5 ayat ke belakang 178. Di situ Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumul qisasu fil qatl." Al-hurru bil hurri al-ayat. Wahai orang yang beriman, diwajibkan bagimu menjalankan qisas bagi pembunuh. Nah, itu hukum Allah yang ayatnya begitu. Terlepas apakah bisa dijalankan atau tidak, itu urusan lain. Yang penting hati kita dulu, terima atau tidak, karena ayatnya begitu. Jadi yang kalau ada yang membunuh, seharusnya dikisos, dibunuh, dieksekusi, hukuman mati lah ya. Nah, begitulah ayatnya. Apakah kita menolak dengan alasan-alasan hak asasi manusia, padahal dia sudah menghilangkan nyawa orang lain? Nah, di ayat berikutnya kan padahal hikmahnya adalah kisos itu untuk memberikan kehidupan, ya, justru kehidupan. Kenapa? Dan jika itu benar-benar diterapkan, berarti orang nggak akan berani, yakin nggak akan ada yang berani membunuh. Kalaupun ada yang berani membunuh, dia harus memohon-mohon sama keluarga dari korban untuk dimaafkan. Kalau nggak dimaafkan, dia harus hilang nyawanya. Begitulah hukum Allah, kan gitu. Kalau dimaafkan, selamat dia. Tapi dendanya juga besar di dalam syariat, ya, kurang lebih 100 ekor unta, 1 nyawa. Karena Allah sangat menjaga nyawa manusia. Nyawa manusia itu sangat berharga di dalam Islam. Nah, begitulah ayatnya. Mungkin di ayat yang lain, ketika Allah berbicara dalam Al-Maidah 38, wasariqu wasariqatu faqata'u aydiyahuma. Pencuri laki-laki, pencuri perempuan wajib dipotong tangannya. Kan gitu ayatnya, ya. Bukan kata saya, tapi kata Allah. Tinggal dilihat aja tafsirnya, apakah ada tafsir lain. Apakah pencuri tidak harus? Nah, tergantung. Tapi secara mutlak tidak ada yang mengartikan yang lain. Pencuri itu ya seharusnya dipotong tangannya, kan gitu.
Apakah kita menerima atau menolak ayat ini? Kalau kita setitik saja menolak, hati-hati, jangan-jangan kita jadi sombong. Sombong yang pertama baru ya, menolak kebenaran. Nah, di ayat yang lain banyak, az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Perempuan dan laki-laki yang berzina, maka mereka itu harus dicambuk 100 kali. An-Nur ayat 2. Apakah kita menerima atau menolak? Kalau dia sudah itu juga bagi yang belum nikah dalam syariatnya. Dia dicambuk 100 kali. Apakah dia hidup atau tidak? Yang penting dicambuk. Kalau dia masih hidup, maka contohnya kan diasingkan, ya diasingkan. Kalau dia sudah meninggal, ya sudah selesai. Kalau dia sudah menikah, ini sekarang kasusnya banyak nih, ya di mana-mana kita lihat juga. Bahkan ada yang lebih kecil kan, orang tua memperkosa anaknya sendiri. Ini kan lebih daripada berzina. Berzina itu ini kan suka sama suka itu berzina, ya. Tapi kan tidak ada hukumnya kan. Kalau memaksa itu lebih berat lagi daripada perzinahan. Memperkosa itu lebih berat, nah kan? Apalagi kalau bagaimana perasaan orang tuanya, anak gadisnya diperkosa kan? Pasti pengennya hukum mati aja sekali, nah kan gitu. Kan banyak cerita yang akhirnya bapaknya atau suaminya menghabisi pelakunya kan gitu, karena itu tadi itu yang secara fitrah diinginkan dan itu sesuai dengan kehendak Allah. Kalau itu seandainya dijalankan, yakin tidak akan ada yang berani berzina. Gak perlu kita capek-capek lagi ngingatin remaja, anak-anak muda, jangan pacaran juga ya mereka, jalan-jalan juga malam minggu. Nah, kalau ayat ini seandainya benar-benar dipakai, insya Allah nggak ada yang berani berzina. Nah, kalaupun ada yang sudah terlanjur, silahkan bertobat. Nah, ya. Nah, akan tetapi terkait ayat ini, apakah kita menolak atau tidak? Nah, itu aja pertanyaannya. Yang terkait sombong tadi. Banyak lagi ayat-ayat yang lain, ya. Mungkin di dalam Al-Maidah itu banyak sekali, ya. Apalagi ayat yang cukup panas terakhir kemarin, ya kan? Al-Maidah 51 sejak tahun 2019 viral, ya kan? Sampai kapanpun ya tetap ayatnya gitu. Yang penting kita menerima atau menolak gitu aja. Terkait ada yang beda penafsiran, ya mungkin itu urusan lain. Ya kan Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhizul yahuda wan nasara awliya ba'duhum awliya'u ba'din wa may yatawallahu minkum fa innahu minhum innallaha la yahdil qawmaz zalimin. Wahai orang yang beriman, jangan kau jadikan Yahudi dan Nasara. Nah kan ayatnya panas ya, lumayan panas, tapi begitulah ayatnya. Yang penting hati kita tanyakan, apakah kita menolak atau terima ayat tadi. Tidak boleh menjadikan Yahudi dan Nasara sebagai aulia. Aulia itu jamak dari wali. Wali itu pemimpin. Atau ada juga yang menerjemahkan teman setia. Nah, dan lain sebagainya. Apakah kita beriman terhadap ayat tadi? Nah, Bapak-bapak, Ibu, hadirin yang berbahagia, itu yang pertama, batrul haq. Yang kedua ini nggak kalah gawat juga, ya, ciri daripada sombong, yaitu ghamtun nas, ya, meremehkan orang lain, meremehkan manusia. Ini juga termasuk ciri-ciri sombong yang bisa kena ayat dan hadis tadi, ya, selama-lamanya di neraka atau tidak akan masuk surga. Apa itu bukti meremehkan manusia? Contoh yang paling pertama, yang pelaku ghamtun nas itu adalah iblis, ya. Iblis ketika Adam pertama kali diciptakan di surga, kemudian kan Allah memerintahkan
Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin. Al-Baqarah 34. Ketika Allah memerintahkan kepada para malaikat dan seluruh penghuni langit, ya, untuk bersujud kepada Adam, semua bersujud kecuali iblis. Karena apa? Karena dia aba wastakbar. Aba itu enggan, istakbar sombong iblis itu. Maka dia langsung dicap kafir, kata Allah. Ya, kenapa iblis sombong? Kenapa iblis menolak? Karena iblis meremehkan Adam. Ya, di ayat yang lain kan dikatakan, kata iblis ketika ditanya, kenapa kamu nggak mau sujud kepada Adam? Ana khairum minhum. Aku lebih baik daripada dia. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan engkau ciptakan dia dari tanah. Api lebih mulia dari tanah, kata iblis. Jadi kata dia, elemen api itu lebih mulia daripada tanah, nggak pantaslah bersujud. Nah, berarti kan dia menolak, padahal Allah perintahkan. Bukan masalah bersujud kepada selain Allah, bukan seperti itu. Tapi apapun perintah Allah, jalankan saja. Kalau Allah yang suruh, ya silakan berarti kerjakan, walaupun itu bersujud. Dan iblis menolak, maka iblis telah dihukum Allah selama-lamanya di neraka. Kemudian iblis minta dipanjangkan umurnya. Kemudian panjang umurnya, kemudian dia akan menggoda manusia untuk menjadi pengikutnya. Nah, inilah hari ini ujian kita. Ya, alhamdulillah mungkin di bulan Ramadan ini iblis sedang dikurung, ya kan? Menurut hadis. Ya, meskipun ada makna hakiki ataupun majazi. Ada yang mengatakan benar-benar dikurung seluruh iblis, setan. Ada yang mengatakan hanya rajanya saja, iblis, raja iblis. Kalau anak buahnya masih berkeliaran. Atau ada juga yang mengatakan tidak dikurung dalam fisik, tapi iblis tetap menggoda. Cuma hanya terbatas saja. Nah, macam-macam. Yang jelas, iblis selalu menggoda kita untuk jadi pengikutnya. Salah satunya ikut sifat iblis, yaitu sombong. Sombong itu apa? Menolak kebenaran. Yang kedua, meremehkan manusia. Nah, Bapak-bapak di rumah hadirin yang berbahagia, semoga jadi pelajaran juga bagi kita. Jangan yang belum kita tahu, yang mungkin saja kita belum tahu, nggak dapat dari organisasi kita, kelompok kita, ya. Mungkin sebut saja teman-teman dari NU yang sekarang kan biasa jamaah dakwah. Ada NU, ada Muhammadiyah, ada Salafi mungkin, ya, ada FPI, ya, ada HTI, ada Jamaah Tabligh, ada berbagai macam kelompok dakwah, semua ingin mengajak kebaikan. Silakan, jangan ditolak dulu, coba dulu, ya. Walau kalau misalnya kita tahu ada yang salah, ya barulah bersikap. Mungkin kita terima ayat hadisnya, ya kan? Bisa jadi memang benar kan gitu. Tapi kalau ada perbedaan, ya mungkin kita bisa memilih salah satu yang kita yakini, kan gitu. Dengan tetap menghargai siapapun. Karena kalau kita tolak sama sekali, takutnya kena hadis ini, kena ayat tadi. Jadi ada setitik sombong, begitu. Nah, mungkin kita nggak tahu, ternyata baru tahu ada seperti itu ya. Oh iya, macam-macam. Oh, mungkin menurut dia bid'ah. Kenapa bisa bid'ah? Bid'ah itu apa? Nah, gitu ya. Atau oh ini hadisnya palsu, jangan-jangan memang palsu. Kalau hadis palsu kan haram dipakai, ya. Kalau dhaif masih boleh dipakai. Kalau palsu kan tidak boleh, ya, tidak boleh diyakini, ya, tidak boleh diamalkan.
Nah, jadi kita belajar. Berarti kita kuncinya adalah perbanyak belajar. Ya, belajar dari berbagai pemikiran, belajar dari berbagai guru dan ustadz, ulama, macam-macam. Ya. Nah, juga kalau ajaran dari Imam Al-Ghazali, nah ini sangat bagus sekali cara supaya tidak sombong. Ya, Imam Ghazali dalam kitabnya Bidayatul Hidayah, beliau mengajarkan kepada kita, kalau ada anak kecil, nah tapi kita melihat ajaran Imam Ghazali harus hati-hati juga, jangan kebablasan, karena ini amalan hati. Ya, kalau kita melihat anak kecil, maka lihatlah anak kecil itu belum punya dosa. Ya, apalagi belum balik, dia belum ada dosa. Kita ini sudah dewasa, sudah balik, kita ini semua kesalahan jadi dosa, kan gitu. Anak kecil salah nggak dosa. Nah itu berarti kita nggak boleh sombong sama anak kecil, nggak boleh sombong. Ya, kalau mereka salah ya udah tegur saja baik-baik, ya kan gitu. Kalau sedikit keras nggak apa-apa, yang penting tidak sampai menyakiti. Ya terkadang anak-anak ada juga yang baik, ada yang bandel, ada macam-macam. Tetapi nggak boleh sombong dulu hati kita, merasa kita pasti lebih baik. Dia belum balik. Tapi diingatkan, ya diingatkan terus. Itulah kewajiban orang tuanya. Jangan sampai dia mengganggu, nah macam-macam ya. Kewajiban orang tuanya. Ya kalau dia dinasihati orang lain, pengurus masjid dan lain sebagainya, ya selagi tidak sampai menyakiti fisik, ya nggak apa-apa. Jadikan itu pelajaran juga baik bagi dia, biar dia kapok kan gitu. Tapi yang penting hatinya tidak sombong dulu. Nah kemudian yang kedua kata Imam Ghazali, kalau kita melihat orang yang lebih tua daripada kita, jangan sombong, tidak boleh sombong. Ya mungkin yang paling tua di sini siapa? Mungkin Pak Haji. Pak Haji yang paling tua ya. Sudah berapa umur Pak Haji? 7. Wah, saya jadi teringat hadis Rasul, umur ummati min sittina sanatan ila sab'ina sanatan. Umur umatku 60 sampai 70. Berarti Pak Haji udah pas 70 ya. Udah pas. Berarti sebentar lagi ya mungkin ya. Sebentar lagi 71 ya, 71. Kalau ajal kita nggak ada yang tahu ya. Mungkin saja yang 70 duluan, kita belakangan ya kan. Macam-macam. Nah, Bapak Ibu, jadi sama orang tua pun kata Imam Ghazali nggak boleh sombong. Kenapa? Karena dia lebih dulu menyembah Allah Subhanahu wa taala daripada kita yang masih muda, yang masih kecil, masih 30-40 tahun. Dia duluan menyembah Allah, dia lebih banyak amal solehnya. Jadi tidak boleh sombong. Nah, gitu. Dia lebih baik daripada saya kan gitu. Nah, akan tetapi bukan berarti kalau yang sudah tua misalnya salah tidak boleh ditegur sama sekali. Ya, itu salah juga. Kalau ada salah, silakan. Tapi mungkin caranya saja ya yang berbeda. Karena biasanya yang sudah tua lebih peka kan, ya, lebih sensitif, harus hati-hati. Nah, intinya sama yang tua nggak boleh sombong. Kemudian yang ketiga, kalau sama orang alim tidak boleh sombong. Ya jelas kita insya Allah paham ya. Guru-guru kita, ustadz-ustadz kita hormati. Karena mereka lebih banyak ilmunya, lebih berjuang di dalam mempelajari agama dan mendapatkan agama. Maka kita tidak boleh sombong sama mereka. Mentang-mentang kita lebih kaya daripada ustadznya mungkin cuma bawa motor, kita bawa mobil, terus sombong. Nah, jangan. Ya. Kita hormati dia dengan ilmunya, karena ilmunya itu berkah. Ya. Kemudian yang keempat, jika bertemu dengan orang bodoh yang bermaksiat. Nah, bahkan sama orang maksiat pun jelas-jelas maksiat, tidak boleh sombong kata Imam Ghazali. Nah, tapi jangan dipahami, oh
didiemin aja demi menjaga hati supaya tidak sombong. Terus ada orang maksiat, bukan begitu, tapi kalau dia maksiat, dia itu kan belum tahu ilmunya masih sedikit. Kita ini ilmunya udah banyak mungkin ya, tapi masih maksiat kan gitu. Kan lebih parah kita kadang-kadang. Nauzubillah. Mudah-mudahan kita terhindar dari padanya ya. Sudah berilmu tapi masih maksiat. Masih mending orang jahil yang maksiat. Orang yang tidak punya ilmu masih maksiat. Nah, tetapi kalau ini hanya amalan hati. Kalau dakwah ya tetap dakwah, sampaikan, tegur jika ada kesalahan kan gitu. Jadi bukan dibiarkan, bukan didiemin aja. Saking takutnya sombong kan, jadi ada orang maksiat dibiarkan, silahkan bermaksiat kan gitu. Selamat bermaksiat, ya kan? Jangan pula begitu ya. Kalau ada orang maksiat ya ditegur, ya. Kalau ada orang berbuat dosa, ya tetap ditegur, tapi hati kita jangan sombong dulu. Nah, gitu ya. Kita dengan kerendahan hati, ketawaduan, menyampaikan pelan-pelan, baik-baik, ya dengan cara yang terbaik. Nah, gitu. Bahkan yang paling ekstrim kata Imam Ghazali, dengan orang kafir pun nggak boleh sombong. Ya, mungkin sekarang dia kafir, tapi bisa jadi dia di akhir hayatnya, menjelang akhir hayat dia masuk Islam, kan terhapus itu semua dosa-dosanya kan? Kalau dia masuk Islam. Kan Umar bin Khattab itu kurang apa kekafirannya kan? Di masa kekafiran kan dia sampai membunuh anaknya sendiri, anak perempuannya dikubur hidup-hidup. Tapi begitu dia masuk Islam, udah dihapus semua dosa-dosanya. Jadi orang yang mulia ya kan? Di sisi Allah dan Rasul. Itu Umar bin Khattab. Nah, jadi kita sama orang kafir nggak boleh sombong, tapi ya tetap dakwah tetap mendakwahkan. Ya. Jadi kalau ada misalnya Benjamin Netanyahu, PM Israel, kan kafir, ya kita nggak boleh sombong. Mana tahu dia masuk Islam, ya? Walaupun kecil kemungkinannya, sudah terlalu banyak kejahatan. Berapa juta jiwa yang melayang di tangan Benjamin, atau kita melihat Presiden Amerika, mungkin Donald Trump, ya kan, kafir, jangan juga kan. Tapi ya nggak boleh sombong hati kita. Tapi dakwah tetap, ya, dakwah tetap dijalankan. Kalau dia salah, ya kalau dia zalim ingatkan kan gitu. Demo, sampaikan kebenaran, tapi tidak boleh kita sombong. Nah, itulah tadi Bapak Ibu yang berbahagia, kesimpulan daripada kajian kita subuh ini. Mudah-mudahan kita bisa ambil pelajaran. Yang pertama adalah jangan kita menolak kebenaran, ya, karena itu salah satu ciri sombong. Yang kedua, jangan kita meremehkan siapapun, meremehkan manusia, meremehkan orang siapapun. Kita hormati, hargai, kita dengarkan segala apapun yang baik dari dia, nasihatnya, apa yang terbaik dari perkataannya kita dengarkan. Kalau ada yang buruk kita tinggalkan. Ya, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.